Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku udah lama banget nggak bikin video, dan sesuai janji aku akan bikin video tentang FR CPNS langsung ya, dari yang tes langsung. Nah, ini aku akan bahas dulu materinya, baru lanjut ke soal. Oke, ini dia materinya, kalian jangan skip karena ini berkaitan dengan soalnya. Kalau misalnya kalian nggak paham materi ini, kalian nggak akan bisa ngerjakan soalnya nanti. Nah, aku akan jelaskan secara singkat, padat, dan jelas tentang nasionalisme. Jadi intinya, nasionalisme itu tentang persatuan ya teman-teman. Nah, kita itu didorong untuk suatu persatuan di tengah perbedaan. Jadi perbedaan itu kan ada banyak, ada keberagaman budaya, ada latar belakang, dan pandangan. Jadi kita harus menciptakan suatu persatuan ya guys, di antara orang-orang banyak seperti itu. Lanjut, nasionalisme itu tentang cinta tanah air. Yang ketiga, nasionalisme itu tentang rasa bangga terhadap identitas negara. Nah, identitas negara itu kan ada banyak nih. Ada Pancasila, ada Undang-Undang 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada bendera merah putih, dan budaya Indonesia, dan terakhir bahasa Indonesia. Oke, aku langsung to the point aja ke sikap nasionalisme dan contoh sikap nasionalisme. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, sikap nasionalisme itu apa sih? Jadi, sikap nasionalisme itu adalah sikap yang menunjukkan loyalitas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pengabdian kepada bangsa dan negara ya guys, kalian harus highlight itu. Lanjut kita ke contoh sikap nasionalisme. Jadi, kalian lihat di sini nomor 1 itu melestarikan budaya lokal Indonesia. Yang kedua, menggunakan produk lokal atau dalam negeri meskipun mahal. Oke. Yang ketiga, menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Misalnya, kalau misalnya aturan lalu lintas ataupun aturan yang ada di kantor seperti itu ya. Terus, yang keempat, menjaga nama baik bangsa. Yang kelima, mengharumkan nama bangsa. Jadi contohnya itu atlet ya. Siapapun yang meraih prestasi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia itu termasuk ke poin nomor 5 ini ya guys. Yang keenam, menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur. Yang ketujuh, melakukan upacara bendera. Yang kedelapan, gotong royong di lingkungan sekitar. Yang kesembilan, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materinya itu sudah cukup sampai situ ya guys. Kita langsung lanjut ke soal. Soal nomor 1, di bawah ini terdapat contoh-contoh perilaku sebagai berikut. Yang pertama, membina rasa nasionalisme. Yang kedua, menghargai perbedaan suku. Yang ketiga, menghormati agama semua orang. Yang keempat, mengikuti upacara bendera. Yang kelima, mengutamakan musyawarah mufakat. Perilaku yang sesuai dengan nilai persatuan Indonesia ditunjukkan pada nomor. Nah, yang ditanya itu nilai persatuan ya teman-teman. Persatuan itu adalah di sila ketiga. Nah, kita cek nomor 1, membina rasa nasionalisme. Nasionalisme ini kan persatuan ya teman-teman, tadi yang kita bahas. Yang kedua, menghargai perbedaan suku. Ini masuk ke sila ketiga ya teman-teman, karena kita menghargai perbedaan, karena kita ingin terjaganya satu persatuan. Yang ketiga, menghormati agama semua orang. Ini bukan sila ketiga ya teman-teman, ini sila ke-1. Yang keempat, mengikuti upacara bendera. Ini masuk ke sila ketiga ya teman-teman. Mengikuti upacara bendera itu adalah sikap cinta tanah air ya. Karena upacara bendera itu adalah salah satu cara untuk menghormati dan mengingat jasa para pahlawan ya, yang telah membuat bendera merah putih saat ini itu bisa berkibar hingga saat ini, dari zaman berkemerdekaan sampai saat ini. Yang kelima, mengutamakan musyawarah mufakat. Ini termasuk ke sila keempat ya teman-teman, jadi bukan. Oke, kita langsung lihat pilihan jawabannya. 1, 2, 4. Langsung dapat jawabannya yang B. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Yang kelima, tidak menggunakan hak milik untuk merusak fasilitas dan kepentingan umum. Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap nasionalisme adalah nomor. Yang pertama, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
Nah, ini tuh menunjukkan rasa solidaritas ya teman-teman, dan kesadaran akan peran bangsa dalam komunitas global. Jadi ini merupakan aspek nasionalisme. Jadi masuk ya. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, ini jelas mencerminkan sikap nasionalisme ya. Yang ketiga, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini juga mencerminkan nasionalisme karena menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia ya, yang merupakan bagian dari identitas nasional. Yang keempat, tidak menggunakan hak milih untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, ini bukan. Yang kelima, tidak menggunakan hak milih untuk merusak fasilitas dan kepentingan umum, ini bukan ya. Oke, berarti jawabannya 1, 2, dan 3 adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, melakukan aksi demo. 3. Ikut kegiatan organisasi kampus. 4. Menonton pertandingan timnas Indonesia. 5. Mengajarkan teman-teman menggunakan bahasa asing untuk komunikasi sehari-hari. Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap nasionalisme adalah nomor membayar pajak tepat waktu. Itu bukan nasionalisme, tapi ini adalah bela negara. Yang kedua, melakukan aksi demo, ini memecah persatuan ya teman-teman, berarti bukan nasionalisme. Yang ketiga, ikut kegiatan organisasi kampus. Ini termasuk nasionalisme karena ingin adanya rasa persatuan dengan semua orang. Yang keempat, menonton pertandingan timnas Indonesia. Nah, ini kita ikut memajukan, mengharumkan nama bangsa. Kita support Indonesia. Yang kelima, mengajarkan teman menggunakan bahasa asing untuk komunikasi sehari-hari. Nah, kalau ini harusnya kan kalau sehari-hari itu kita bangga terhadap bahasa sendiri, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau ini berarti bertentangan dengan nasionalisme, berarti salah ya. Oke, jadi jawabannya 3 dan 4. Yang D ya teman-teman. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal nomor terakhir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan contoh perilaku berikut. 1. Menggunakan produk dalam negeri meskipun mahal. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Ketiga, mewakili Indonesia dalam pertandingan bulu tangkis di Korea. Yang keempat, menonton konser boyband lokal. Yang kelima, mengagungkan bangsa Indonesia dan menganggap bangsa Indonesia yang paling unggul. Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap nasionalisme kecuali nomor. Oke, kalian lihat di sini ya. Sikap nasionalisme, tapi yang kecuali kita harus cari yang bukan nasionalisme. Oke, 1. Menggunakan produk dalam negeri meskipun mahal, ini sikap nasionalisme ya. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan, ini bukan nasionalisme karena ini adalah patriotisme, dia rela berkorban. Rela berkorbannya itu di luar profesi dia. Ketiga, mewakili Indonesia dalam pertandingan bulu tangkis di Korea. Nah, ini mengharumkan nama bangsa, ini masuk ke nasionalisme. Menonton konser boyband lokal, ini termasuk juga nasionalisme. Yang kelima, mengagungkan bangsa Indonesia dan menganggap bangsa Indonesia yang paling unggul. Ini bukan nasionalisme ya teman-teman. Karena ini termasuk kecintaan yang berlebihan terhadap negara sendiri, jadi ini bukan nasionalisme. Jadi yang tepat itu adalah nomor 2 dan nomor 5. Oke, kita langsung dapat jawabannya yang C. Kemungkinan seperti itu ya teman-teman contoh soalnya. Kalian tinggal pahami aja sikap nasionalisme yang aku udah jelasin tadi contoh-contohnya. Yang pasti kalian harus fokus juga di pertanyaannya. Jangan panik karena nanti jawaban kalian salah. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga membantu. Semangat buat yang masih menunggu jadwal tes. Oke, see you on the next video. Bye-bye.